Apakah doa itu? Bagaimana caranya agar aku bisa berdoa? Aku melihat orang lain berdoa, tapi aku sendiri sulit merasakan kehadiran Tuhan di dalam diriku. Dapatkah Tuhan ditemukan di dalam doa? Banyak orang datang dengan berbagai pertanyaan serupa di sebuah desa kecil di Prancis, tempat mereka menemukan suatu bentuk doa yang lain. Desa tersebut bernama Taizé, dan saat ini merupakan tempat peziarahan di mana ribuan kaum muda datang dari berbagai penjuru dunia. Ketika pertama kalinya saya berjalan menuju gereja, saya merasa berada di tempat yang tepat. Dan yang membuat Taizé begitu indah adalah kehidupan sehari-hari di sini dipenuhi suasana doa. Kadang sulit untuk dipercaya bahwa kami menghabiskan waktu selama 1,5 jam untuk berdoa setiap harinya. Ketika Anda melihat orang-orang muda setiap hari sebelum masuk ke gereja, Anda akan lihat bahwa mereka sama seperti orang muda yang lain. Mereka berdandan seperti layaknya orang muda, ekspresif, dan suka bergerombol. Namun saat mereka masuk ke dalam gereja, Anda melihat satu sisi yang lain, di mana mereka dapat menghabiskan waktu di gereja dengan berdoa, dalam keheningan dan bernyanyi. Itulah yang mengherankan. Mereka menginginkan agar Tuhan bersama mereka. I don't know the French and the other languages. Saya tidak tahu bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya. Tapi ketika Bruder menyanyikan solis dengan bahasa Inggris, saya merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Kedamaian dan kegembiraan. Ketika Bruder menyanyi dan kami ikut menyanyi, terasa bahwa kata-kata itu sungguh berarti. We are getting inside. It's great. Very nice. And you night and day bless the Lord. And you light and darkness bless the Lord. I felt the sound when I first came. Saya teringat ketika saya datang pertama kalinya di Taizé.
Terdengar suara yang begitu kuat menarik bagaikan lautan suara. Ada berbagai macam suara nyanyian yang harmonis. Dan saya merasa Tuhan berbicara melalui musik. Ada dua hal yang sangat penting dalam doa, yaitu keindahan dan kesederhanaan. Keindahan karena mudah untuk menemukan Tuhan di dalam sesuatu yang indah. Saya kira setiap orang ingin terlibat dalam keindahan, dan kita dapat terlibat dalam keindahan doa di Taizé dengan menyanyikannya. I like repeating. Saya senang format doa di Taizé dengan lagu yang diulang-ulang. Itulah alasan utama saya menyukai Taizé. Saya tidak merasa itu terlalu lama. Seringkali justru merasa pendek. Ketika seseorang melihat ribuan wajah, hal itu bagaikan taman yang luas sekali, tidak berkesudahan, semuanya berbeda. Kemudian sebuah lagu dinyanyikan, sederhana dan indah. Kaum muda bergabung di dalamnya. Setiap orang bernyanyi dalam bahasa mereka masing-masing. Setiap bahasa ada di sini. Sesuatu yang istimewa. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan hal ini, tetapi ini sangat mengagumkan. Desa Mungil Taizé pada awalnya adalah sebuah desa yang sunyi, sama seperti desa-desa lain di pegunungan Burgundi. Tidak banyak pekerjaan selain bertani, dan banyak penduduk setempat pergi mencari pekerjaan di tempat lain. Di desa inilah untuk pertama kalinya Bruder Roger datang pada tahun 1940 dan memutuskan untuk membangun sebuah komunitas. Pemikirannya tentang kehidupan komunitas mendapat cobaan yang keras selama Perang Dunia Kedua saat Bruder Roger sering menampung para pengungsi Yahudi. Setelah 50 tahun, jumlah bruder di komunitas ini telah mencapai sekitar 100 orang dengan latar belakang Katolik dan Protestan, dan datang lebih dari 25 negara. Pada awalnya, para bruder dan juga pengunjung yang lain berdoa bersama di gereja kecil di desa tersebut. Pada saat itu, seorang komponis muda dengan tekun menggubah mazmur. Sungguh merupakan suatu yang indah ketika mazmur dikumandangkan. Les relations avec Taizé ont commencé en 48. Kontak saya dengan Taizé berawal tahun 1948. Waktu itu saya sedang mengerjakan mazmur dalam bahasa Prancis. Dan di Taizé para bruder menggunakan mazmur gubahan saya dari edisi pertama Kitab Suci Yerusalem. Komunitas tersebut menjadi salah satu tempat awal di mana saya menyusun musik dan mencoba menciptakan mazmur untuk dinyanyikan. Sejak awal kehidupan komunitas kami bernyanyi bersama-sama. Beberapa di antara kami mengenal musik sehingga kami dapat bernyanyi dengan indah, dengan 4 suara, juga menyanyikan lagu-lagu dari Rusia yang kami temukan. Pada mulanya, para bruder hidup terpencil di Taizé, sebuah desa kecil. Mereka berdoa seperti biara-biara pada lazimnya, dengan mazmur yang panjang dan hanya dalam bahasa Prancis. Tetapi kemudian, ketika makin banyak pengunjung yang datang ke Taizé pada awal tahun 60-an dan lebih banyak lagi pada tahun 70-an, segala sesuatunya menjadi lebih jelas bahwa tidak mungkin untuk melanjutkan doa dengan cara ini. Dan para bruder mencoba untuk mencari cara baru sehingga para pengunjung dapat terlibat dalam doa dengan lebih mudah. Saat ini, Taizé merupakan sebuah desa yang tidak biasa. Menyambut dengan penuh keramatamahan pada ribuan peziarah yang datang selama 1 minggu, membawa konsekuensi untuk membuat penyesuaian dalam banyak hal, termasuk mempersiapkan akomodasi serta makanan yang sederhana.
Tidak hanya jumlah pengunjung yang bertambah banyak, bahasa yang kami gunakan dalam gereja juga bertambah karena orang-orang yang datang ingin menjadi satu dalam doa. Maka kami mulai mencari. Kami tahu bahwa kami harus mengubah cara berdoa kami, dan kami mulai mencari bersama dengan beberapa komponis di Perancis. Kami bekerja bersama komponis Jacques Berthier. Bruder Robert yang memulai karya ini, dan dia bekerja terus-menerus hingga akhir hayatnya beberapa tahun lalu. Kerjasama dengan komponis Jacques Berthier banyak membuahkan hasil. Beberapa hal mencengangkan terjadi, seperti misalnya musik yang begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, nyanyian dari Taizé tidak hanya dapat didengar di Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga di kawasan kumuh di Nairobi atau di desa yang terpencil di India. Kegiatan siang hari diawali dengan latihan menyanyi bagi mereka yang datang selama 1 minggu di Taizé agar mereka dapat lebih terlibat di dalam doa. Sekalipun banyak bahasa digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut, namun dengan mudah mereka dapat menyesuaikan dan mempelajarinya karena kesederhanaan nyanyian tersebut. Christina adalah salah seorang suster yang bekerja sama dengan para bruder. Bersama dengan beberapa orang anggota yang tergabung dalam komunitasnya, ia memimpin latihan menyanyi yang diadakan di gereja. Saya teringat kejadian kecil sewaktu latihan menyanyi di musim panas beberapa tahun lalu ketika Bruder Robert masih berada di antara kami. Kami sedang latihan menyanyi. Sebelum itu, kami mengatur posisi untuk menempatkan mereka pada kelompok yang tepat. Ini memakan waktu yang cukup lama, karena di musim panas ada orang yang datang dari waktu ke waktu. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang sedang kebingungan di tengah. Bruder Robert mendekati dan bertanya, "Anda itu bass atau tenor?" Dan orang tersebut nampak agak bingung dan menjawab, "Saya Katolik." Ini hanyalah sedikit gambaran siapa yang ikut dalam latihan menyanyi. Mereka yang datang dengan membawa serta alat musik ikut mengiringi doa. Kita selalu kagum dengan apa yang telah tercapai dari latihan yang hanya beberapa hari. Beberapa orang datang dengan gagasan bahwa menyanyi adalah sesuatu yang sulit. Anda membutuhkan suatu bakat untuk mempelajarinya. Kenyataannya mereka menemukan bahwa itu sama sekali tidak penting. Anda dapat bersama-sama dengan yang lain untuk masuk ke dalam nyanyian. Dan kita saling mendukung satu dengan yang lain.
Apa yang membantu kita untuk mempersiapkan doa dan masuk ke dalam doa adalah mengetahui bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sendiri. Kita mempersiapkannya. Itu semua menjadi mungkin karena undangan Tuhan. Saya tidak ingat kapan tepatnya pertama kali mengikuti doa di TC. Tetapi saya ingat terasa keadaan di mana ada sesuatu yang lebih besar daripada saya. Hal yang mengherankan, ada berbagai macam perbedaan, namun kami bernyanyi dalam satu suara kepada Tuhan. Itu sangat sederhana, namun merupakan doa yang penuh kekuatan. Pada mulanya saya sendiri tidak tahu apa itu artinya berdoa, dan saya tidak tahu juga bagaimana caranya berdoa. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa berdoa itu bukan hanya dengan melakukan puji-pujian dan memuji nama Tuhan, tapi juga berdoa itu saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan, dan dalam doa itu saya bisa mengutarakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika Anda berdoa, saya kira Anda tidak mengusatkan ke dalam diri Anda sendiri. Kenyataannya sebaliknya lah yang terjadi. Kadang-kadang Anda akan hanyut terbawa oleh nyanyian. Sepertinya Anda dibawa oleh kata-kata yang Anda nyanyikan. Sukacita, kepercayaan, dan kedamaian. Ketika pertama kali menyanyikan lagu-lagu itu, yang hanya sebaris kata-kata, sepertinya tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian lagu itu merasuk ke dalam jiwa, maka engkau menyanyi tidak sekedar dengan kata-kata. Keseluruhan jiwa ikut bernyanyi, dan seluruh tubuh ikut berkomunikasi dengan Tuhan. Kembali lagi ke TC setelah 40 tahun, Pastor Joseph Jelino memperhatikan beberapa perubahan yang telah terjadi. Kepedulian pastoral dan pengetahuannya akan musik
memberi pengertian yang dalam akan bentuk doa di TC. Dans l'histoire de la musique occidentale, il s'est produit un phénomène très important. Dalam perkembangan musik barat, pengaturan waktu terus-menerus adalah bagian yang sangat penting, yang mempengaruhi liturgi dan penggunaan musik di dalam liturgi. Seperti yang kita tahu, gereja mempunyai struktur liturgi yang cermat. Sebagai contoh dalam buku ibadah, setiap orang tahu dengan pasti kapan bagian-bagian itu akan berakhir. Ini merupakan suatu keuntungan. Tetapi pada waktu yang bersamaan, sesuatu juga telah hilang. Kemudian penemuan kembali gaya musik yang lebih mengalir, di mana orang tidak tahu kapan dimulai dan berakhir. Ini membuka suatu cakrawala akan kebebasan. Meskipun aneh nampaknya, ada semacam kehampaan yang diberikan Roh Kudus, suatu kesempatan bertindak, khususnya ketika kita berdoa dengan mengulang kata-kata yang sama, sebab tidak terikat dengan konsep-konsep dan tidak menunggu serta khawatir akan lamanya doa. Ada sesuatu yang sangat penting yang dapat membantu kita untuk mencapai kembali dimensi doa yang terlupakan. Sungguh menarik ketika kita berada di gereja, kita bernyanyi bersama-sama dalam berbagai bahasa, tapi dalam satu lagu. Sama seperti hanya kita punya satu Yesus, tetapi kita juga bisa bercakap-cakap dengan Dia dalam berbagai bahasa. From the beginning. We try to make people aware of what we are doing. Kami berusaha agar mereka mengetahui dengan tepat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka nyanyikan. Mengapa mereka perlu latihan menyanyi? Latihan ini bukanlah paduan suara, tetapi untuk memudahkan kita menyanyi selama doa. Bahkan latihan pun merupakan bagian dari doa. Apakah doa itu? Doa itu dari dalam hati. Otak tidaklah berdoa. Otak berpikir. Memang benar, hatilah pusat pemahaman, juga perasaan. Dan terlebih lagi tempat kita menemukan hubungan transenden. Itulah yang utama. Selain itu, tempat di mana kita menemukan kekudusan Tuhan. Why is it important to pray? Mengapa penting untuk berdoa? Semacam kehausan, saya kira. Di sana ada kerinduan akan Tuhan yang tidak dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menemukan banyak kesempatan untuk memuaskan kehausan, sekalipun keinginan untuk memuaskan hal ini ada. Datang bersama untuk berdoa merupakan satu cara untuk mencari Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, dan saya benar-benar tidak tahu apa yang saya cari. Tetapi doa ini memberi saya kesempatan untuk berkata, hidupku di dunia ini lebih sederhana daripada yang saya lakukan. Siapa saya dan siapa yang saya cari.
flesh and heart may fail. But you're my heart's rock, God forever. Kristus berdoa. Pada waktu itu dia bahkan pergi seorang diri untuk berdoa. Dan itu memungkinkan bagi kita masing-masing untuk menemukan kata-kata yang walaupun sedikit, tetapi dapat membantu mengungkapkan kedalaman diri kita dan hati kita, kata-kata di mana kita dapat mengungkapkan hati kepadanya. Dengan sedikit kata-kata, bahkan sangat miskin kata-kata, kita dapat berdoa yang dapat berbeda dari satu orang kepada yang lainnya. Seseorang dapat saja berkata, Yesus Kristus, cahaya hatiku, jangan biarkan kegelapan berbicara kepadaku. Itu adalah kata-kata Santo Agustinus yang menuliskan kata-kata tersebut sekitar 16 abad yang lalu, setelah ia melampaui masa-masa sulit dalam kehidupannya. Ia mengalami kesedihan yang dalam ketika seseorang yang dikasihinya meninggal secara mendadak. Kemudian dia pulih kembali dan dapat berbicara kepada Kristus. Dan inilah yang ia katakan, Yesus Kristus, cahaya hatiku, jangan biarkan kegelapan berbicara kepadaku. Kegelapan berbicara kepadaku, bayang-bayang kegelapan berbicara kepadaku. Dan harinya tiba ketika ia menyadari, cahaya hatiku, itulah engkau, oh Kristus. Bantulah aku untuk menyambut cintamu. Engkau tak nampak, tetapi cintamu kurasakan. Maka bantulah aku untuk dapat menyambut cinta itu, meskipun aku tidak menyadari apa artinya. Dan aku dapat melangkah di jalan ini dan menghadapi kerasnya cobaan. Maka semua kesalahan akan terserap, termakan dan terbakar oleh cinta. Elles sont comme consumées, assumées, brûlées par un amour. Anna adalah seorang musisi profesional dari Hongaria. 15 tahun yang lalu, ketika ia mengunjungi TC untuk pertama kalinya, lagu-lagu tersebut memberinya kesan yang mendalam. Dalam waktu yang cukup singkat setelah itu, ia kembali lagi bersama suaminya. Ketika ia berada di TC, Anna mengiringi lagu-lagu tersebut dengan gitarnya. Di apartemen mereka yang kecil di Budapest, keluarganya menggunakan nyanyian TC sebagai bagian dari doa harian mereka. 2 atau 3 lagu, sejenak hening di depan sebuah ikon, dilanjutkan doa Bapa Kami. Itu semua merupakan bagian dari doa harian mereka yang sederhana. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes. Maria, putri sulung mereka, secara cepat mempelajari lagu-lagu tersebut meski dalam bahasa asing sekalipun. Laudate Dominum, omnes gentes, Halleluja. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Setelah 5 tahun berlalu, Maria telah memiliki seorang adik perempuan dan laki-laki. Meskipun kedua orang tuanya begitu sibuk, mereka secara rutin berdoa bersama setiap pukul 8 malam. We started to pray together since we. Kami berdoa bersama setiap hari semenjak kami menikah. Setelah kami memiliki anak-anak, doa kami menjadi lebih sederhana. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk turut serta. Bagi mereka, doa adalah sesuatu yang begitu alami, begitu biasa, dan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya sarapan pagi. Sungguh mengagumkan melihat bagaimana anak-anak kami mempelajari lagu-lagu itu. Misalnya Maria, dia dapat menyanyikan lagu itu bahkan sebelum dia dapat berbicara. Mereka memahami sekali apa yang kami lakukan. Kadangkala mereka memahami misteri akan Tuhan. Sungguh mengherankan bagaimana dekatnya anak-anak pada Tuhan. Anna dan suaminya Zsolt juga membantu mempersiapkan doa harian di sebuah kapel universitas di salah satu bagian kota Budapest. Beberapa mahasiswa memanfaatkan istirahat siang mereka untuk menghadiri doa. Beberapa yang lain bertemu setiap Jumat malam untuk berdoa bersama di tempat yang berbeda setiap minggunya. Seminggu sekali kami mengadakan pertemuan bagi mereka yang ingin mengetahui cara mempersiapkan doa, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang doa bersama dengan nyanyian dan keheningan, lalu membagikannya kepada orang lain. Alasan kami mengadakan pertemuan ini adalah memberikan bekal mendasar, sehingga mereka memiliki beberapa pengetahuan praktis untuk berani memulai. Untuk memulai selalu sulit. Terkadang pemimpin gereja setempat gembira menyambut orang muda yang ingin berdoa. Saat ini bukan sesuatu yang biasa. Maka kita harus berani untuk berkata, "Lihat, saya menemukan sesuatu yang baru yang ingin saya bagikan. Maukah Anda membantu saya?" Saya kira para musisi baik yang Kristen atau non-Kristen akan sangat tertarik dengan musik ini. Saya memiliki beberapa teman yang tidak pergi ke gereja, tetapi mereka ingin memainkan musik dari TC. Saya kira itu adalah suatu pemikiran yang berarti bagi setiap orang yang terjun ke dalam musik TC. Itu dapat merupakan pengenalan yang baik ke dalam gereja. Saya teringat di Italia, tetapi saya tidak ingat persisnya kota mana. Ada seorang anak laki-laki berkata, ketika kami berdoa pertama kalinya, ada 25 orang yang hadir. Kedua kalinya ada 100 orang, dan sekarang ada 250 orang. Hal itu sesuatu yang luar biasa.
Yang lainnya berkata, kami telah berdoa bersama selama 10 tahun setiap bulan. Jumlahnya tidak pernah lebih dari 8 atau 10 orang, namun merupakan kelompok yang tetap. Tidak selalu sama orangnya, namun selalu terselenggara secara teratur setiap bulan, dan setiap orang tahu. Untuk berdoa tidak harus berjumlah 200 atau 50 orang supaya sukses. Hanya dengan 5 atau 10 orang, jika berlangsung teratur setiap bulan, sudah merupakan tanda harapan. Kyrie eleison. Pertemuan di Wrocław adalah pertemuan Eropa ke-18 yang diselenggarakan oleh komunitas TZ. Pertemuan semacam ini diadakan setiap tahunnya di kota-kota besar Eropa dan melibatkan sekitar 100.000 kaum muda dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa selama doa. Senza misura, tu liberi prigionieri, tu perdoni le nostre colpe, sia su di noi la tua grazia. Menurut pendapat saya, apa yang kurang saat ini bukanlah penjelasan teoritis, buku-buku, radio, dan program-program televisi. Itu semua berlimpah. Apa yang diperlukan adalah kelompok umat beriman, yang merupakan lahan subur di mana iman dapat bersemi. Jika iman bersemai di tempat lain, toh Tuhan pun memiliki kebebasan menabur iman, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Maka bagaimana menumbuhkannya? Menurut pendapat saya, krisis yang sesungguhnya yang dihadapi kaum muda adalah kebutuhan akan kelompok umat beriman. Maka bagaimana menemukannya? On sait que la clé de la prière, c'est entre autres, une des clés, c'est entre autres. Salah satu kunci doa adalah mewujudkan bahawa doa kita kepada Tuhan adalah pengungkapan seluruh kepercayaan yang sederhana, kepercayaan yang rendah hati. Il voudrait s'exprimer à travers une foi, une confiance toute simple, toute humble. Que tout ce qui sort de segala sesuatu yang membawa kita pergi dari jalan ini, yang meninggalkan kerendahan hati dan kepercayaan yang sangat sederhana, tidak akan membawa kita kemanapun juga dan tidak membantu siapapun yang berada di sekeliling kita. Risque de ne conduire nulle part. Nous et ceux qui s'il y en a d'autres, nous et ceux qui entendent. In my life, selama ini, saya biasanya berdoa kepada Tuhan apabila saya menginginkan sesuatu. Saya ingin ini dan itu. Tetapi sekarang saya memahami ini bukanlah berdoa. Doa adalah mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saya dan apa yang Tuhan inginkan dari saya. Lagu-lagu tersebut benar-benar diciptakan untuk berdoa, bukan untuk konser. Lagu-lagu tersebut hanya mempunyai makna bila digunakan untuk mencari Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada orang yang memimpin nyanyian selama berdoa. Memang ada, tetapi hanya selama latihan.
Alasan kita bernyanyi dengan nyanyian solo adalah kita tidak hanya terbatas untuk menyanyi dengan sedikit kata yang kita ulangi terus-menerus, tetapi juga ada kemungkinan untuk mendengarkan melalui mazmur yang dinyanyikan oleh solis. I had to change a lot about my voice when I sang. Saya harus mengubah suara saya saat menyanyi di TC, sebab semua aspek yang mengarah pada penampilan harus hilang, di mana tidak ada kesempatan untuk menunjukkan apa yang telah Anda lakukan dan Anda harus rendah hati. Jika tidak, segalanya akan menjadi serba salah. Karena musik merupakan doa, maka aspek musik lainnya menjadi nomor 2, misalnya irama dan ketepatan nada. Saya kira setiap orang yang menyanyi di sini akan menghargai musik ini, walaupun secara profesional kita dapat melakukan yang lebih sempurna. Maybe this one we can push left one. Okay. Bagi komunitas TC, pencarian lagu-lagu baru dengan kata-kata yang menyentuh hati kaum muda terus-menerus dilakukan. Di tangan para komponis, naskah yang ditulis ratusan tahun yang silam dapat menghembuskan nafas segar di dalam doa. Il est venu d'une parole d'un penseur du 7e siècle, donc des 6 abad setelah Kristus, hiduplah seorang Kristen yang bernama Ishak. Ia hidup di Ninive dan merupakan orang kudus. Il était un saint dans l'Église maintenant. Alors cet homme était très préoccupé. Dia ingin agar orang-orang mengerti dan memahami kata-kata Santo Yohanes, Tuhan adalah kasih. Kemudian dia menulis, Tuhan hanya dapat memberikan cinta kasih-Nya. Apa arti kasih Tuhan? Dalam Tuhan tidak ada sama sekali teguran, kemarahan atau hukuman. Tidak pernah. Apabila kita menghukum seseorang, bagaimana kita dapat mengasihi? Kasih berasal dari kepercayaan di dalam hati. Dan itu membawa kita kepada damainya hati, yang datang dari kesadaran bahwa kita dikasihi, kesadaran bahwa kita diampuni. Kasih Tuhan adalah pengampunan yang melimpah. Hal yang menarik dalam doa bersama di TC adalah karena doa itu benar-benar dihayati dan merupakan hasil dari pergumulan realitas hidup kita. Banyak orang merasa sangat sulit untuk berdoa atau mereka berkata tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Apabila kita menganggap doa sebagai sesuatu yang terpisah, ada kehidupan rohani dan ada kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi benar-benar sulit. Dan kita akan berkata, oh ya, kami tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Tetapi jika kita menyadari bahwa doa merupakan bagian dari kehidupan kita, maka kita akan mempunyai banyak waktu untuk berdoa, dan seluruh hidup kita menjadi sebuah doa.
Saya percaya bahwa liturgi dapat membantu kita untuk mengenal Tuhan dengan perasaan kita, di mana liturgi memberi damai dan mengubah serta membangunkan kekuatan dari dalam hati. Sehingga secara mendasar, liturgi harus dapat memancarkan misteri kebangkitan. Dengan kata lain, misteri akan kehidupan lebih kuat daripada kematian. Apa yang menjadi dasar umat Kristiani adalah kenyataan bahwa Kristus bangkit, bahwa Kristus mengalahkan kematian, mengalahkan kejahatan, dan Dia memeluk kita semua. Dia membalut kita dengan cintanya dalam kehadirannya. Liturgi yang kita bicarakan adalah membagikan kehidupan Kristus yang telah bangkit, sehingga kita pun akan bangkit pula dan menjadikan kita hidup kekal dalam dirinya. Maka ketika kita meninggalkan gereja, kita membawa serta kekuatan hidup ini. Hari ini selama doa siang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi saat ini antara Tuhan dan setiap orang yang hadir di sini? Mengapa mereka ada di sini? Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan tunjukkan pada mereka? Misteri ini sangat indah, sebab ada rasa menghargai dan hikmat, yang berarti bahwa orang-orang tidak hanya beranjak dan berkata, "Saya memahami hal ini," atau "Tuhan mengatakan hal ini kepada saya." Tidak. Lagu-lagu tersebut membawa Anda pada perasaan hati yang tepat untuk berdoa, sehingga ketika saat hening itu tiba, Anda berada dalam suasana hati yang tepat untuk berpikir yang seharusnya Anda pikirkan. Dalam keheningan, saya dapat berpikir dengan jernih tentang hal-hal yang baik. Lagu-lagu itulah yang membuatnya demikian. Keheningan datang pada waktu yang tepat, dan sesudahnya Anda benar-benar ingin menyanyi.